Baik, dikoreksi Ah, dulu ya bahwa siap. saya belum profesor, baru associate profesor ya. Hmm. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para alim ulama, para kiai, para ustadz, abuya dan tuan guru, semoga Allah menjadikan Ramadan kita pada bulan Ramadan ini bermakna, menjadikan kita lebih bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menyimak tentang persoalan Islamofobia ya, maka nampaknya menjadi penting bagi kita untuk melihat bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat di Amerika Serikat ya, itu telah meloloskan rancangan undang-undang untuk memberantas Islamofobia ya. Jadi fakta ini tentu saja mengejutkan beriringan dengan perkembangan baru, yaitu pasca setelah pasukan Amerika Serikat meninggalkan Afghanistan dan terus meningkatnya persaingan antara negara paman Syam dengan Tiongkok untuk berebut pengaruh dunia tentu saja. Terutama dalam kaitan dengan aspek ini adalah terkait dengan sengketa yang terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan begitu. Nah, tentu saja peristiwa yang terkait dengan persoalan lolosnya undang-undang memberantas Islamofobia di Amerika ini itu tidak lepas dari peristiwa terjadinya yaitu setelah anggota fraksi Republik Lauren Boebert mengeluarkan satu lelucon yang sifatnya sangat rasis ya dan sangat Islamofobia yang ditujukan kepada Ilham Omar dan ini adalah bukan pertama kali dia melakukan ejekan terhadap seorang muslim yang merupakan anggota Kongres itu. Oleh karena itu maka saat membuka debat tentang persoalan ini, maka James McGovern, anggota fraksi Demokrat yang mengetuai Komisi Aturan DPR, mengutip survei yang menunjukkan bahwa ternyata terjadi peningkatan sentimen anti-muslim di berbagai penjuru Amerika dan juga di dunia. Sehingga dengan demikian, maka James McGovern menyatakan perlu tanggapan kuat dari Amerika tentang realitas-realitas ini. Dan tentu saja ini semakin menguat terkait dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Amerika sebelum Joe Biden, yaitu yang dilakukan oleh Donald Trump, begitu ya. Nah, jadi dalam konteks inilah maka tentu saja imbas dari ejekan Boebert tadi, Partai Demokrat Amerika melakukan manuver ya untuk kemudian membuat satu rancangan undang-undang yang memang terkait dengan anti-Islamofobia di DPR Amerika. Sehingga dengan demikian maka DPR Amerika mengambil langkah resmi pertama kali dari kasus ejekan Islamofobia itu sehingga lahirlah undang-undang anti-Islamofobia tadi. Dan ini mendapatkan dukungan yang cukup luas. Jadi bagi dunia, sikap Amerika Serikat yang kini memiliki undang-undang memberantas Islamofobia itu sangat dapat dimengerti ya. Kenapa? Karena memang mereka mungkin juga sudah belajar tentang fakta-fakta atas kasus timbulnya berbagai macam aspek yang dulu dikobarkan oleh Presiden Amerika Serikat yang berasal dari Partai Republik, yaitu George Bush. Saat terjadinya peristiwa 9/11 ya, maka fakta itu menunjukkan bahwa Presiden Bush pada masa yang lalu telah memantik soal Islamofobia. Dia memilih satu diksi yang sifatnya
black and white, hitam putih ya, bersama dengan Amerika atau menjadi musuh Amerika. Either you with us or you are with the terrorists. Atau juga Bush mengatakan bahwa if you are not with us, you are against us. Ini satu hal yang kemudian memantik kemudian soal Islamofobia pada masa yang lalu. Nah, sejak itulah maka Islamofobia menjadi dan berkobar di seluruh penjuru dunia, termasuk saya kira berimbas juga ke dalam negeri kita, yaitu Indonesia yang kita cintai. Maka muncullah berbagai ujaran-ujaran yang ajaib, kata-kata yang luar biasa, yang mengidentikan seringkali Islam dan umat Islam yang dipandang sebagai agama teror misalnya, di berbagai macam penjuru dunia. Dan alhasil kita bisa melihat misalnya ada pernyataan bahwa ketika seorang muslim bertakbir Allahu Akbar misalnya begitu ya, maka itu mendapatkan sebutan baru di media massa barat dengan kata-kata, dengan ungkapan sebagai satanic voice. Jadi kata-kata setan kira-kira begitu. Dan ini kan menunjukkan ketidakfahaman, kesalah pengertian yang ditimbulkan oleh barat terkait dengan persoalan, hanya sekedar persoalan seruan takbir Allahu Akbar. Dan mereka mengidentikannya sebagai satanic voice. Jadi suara setan, kira-kira begitu. Nah, pasca itu kita bisa lihat di tanah air misalnya timbul juga apa yang disebut dengan kalangan Muslim liberal ya, yang masif sekali di dalam mengkampanyekan, meliberalkan Islam dan umat Islam begitu. Dan tentu saja dalam konteks itu menjadikan umat Islam juga menjadi resah. Umat Islam menjadi berada dalam kondisi-kondisi yang tidak nyaman begitu. Dan tentu saja kalau terkait dengan Indonesia, maka posisi umat Islam itu populasinya 85% misalnya. Maka itu membuat kondisi umat tidak nyaman dan resah begitu. Apalagi kemudian aksi teror yang kita tidak tahu siapa pelakunya. Pada saat yang sama banyak merebak di mana-mana. Muncul kemudian beberapa waktu sekarang ini di akhir-akhir tahun-tahun ini, maka muncul istilah-istilah yang juga tidak nyaman, yaitu tentang radikalisme, kemudian tentang intoleran, kemudian juga tentang berbagai macam aspek yang lain, yang istilah-istilah itu ditujukan kepada umat Islam dan ajaran Islam itu sendiri. Nah, dalam konteks inilah maka nampaknya menjadi penting bahwa Islamofobia itu adalah lahir dari kesalahpahaman tentang Islam. Atau yang kedua, Islamofobia itu lahir dari aspek kesengajaan untuk menyalahpahamkan Islam. Dan yang ketiga ini adalah Islamofobia lahir dari mindset atau perspektif Barat yang nampaknya mereka tidak suka dengan Islam dan ajaran Islam itu sendiri. Nah, dalam konteks inilah maka saya ingin mengatakan bahwa al-Islamu tirazun khasun mutamayyizun an ghairihi kullu tamayyuzin. Bahwa Islam itu merupakan satu ajaran, satu pola hidup yang khas, ya, yang dia berbeda dengan pola hidup, lifestyle yang diajarkan oleh faham sekularisme. Sebuah faham yang memisahkan agama dari kehidupan. Islam juga berbeda dengan kapitalisme, Islam juga berbeda dengan liberalisme, faham kebebasan yang nanti ujungnya adalah melahirkan LGBT sebagai bagian dari lifestyle sebuah masyarakat begitu. Dan Islam juga berbeda dengan faham-faham yang terdapat pada sosialisme, komunisme, ateisme, atau yang dasarnya adalah materialisme. Nah, dalam konteks ini menjadi penting bahwa narasi-narasi Islamofobia di dalam masyarakat kita harus dihentikan. Kenapa? Karena memang narasi-narasi yang seperti justru merugikan umat ini. Bahkan bukan hanya merugikan umat ini, tapi juga merugikan bangsa yang besar ini untuk maju. Karena kenapa demikian halnya? Karena banyak kalimat-kalimat atau kata-kata yang memang salah dalam konteks tadi. Oleh karena itulah maka
dalam kaitan dengan aspek ini, ketika Islamofobia di dalam masyarakat kita itu terus kemudian dipromosikan dengan sadar atau tidak sadar, direncanakan atau tidak direncanakan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat ini akan terpecah belah, begitu ya. Bangsa ini akan terpecah belah antara yang mendukung Islamofobia dan anti-Islamofobia. Nah, tentu saja buah dari persoalan ini beberapa waktu yang lalu muncul istilah-istilah yang juga tidak nyaman, dan itu lahir bukan dalam Islamic worldview, dalam pandangan Islam, tetapi itu lahir dari persoalan-persoalan politik yang memang dibingkai oleh sekularisme, yaitu sebuah faham yang memisahkan agama dengan kehidupan. Dan di dalam faham sekularisme, liberalisme itu tidak mengenal halal dan haram. Liberalisme, sekularisme tidak mengenal antara benar dan salah dalam perspektif Islam tentu saja. Liberalisme dan sekularisme tidak mengenal kemudian apa yang disebut dengan istilah ibadah dalam pengertian yang sepenuhnya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi seorang muslim, seluruh perjalanan kehidupan seorang muslim itu adalah ibadah. Apapun yang dia lakukan sepanjang muwafiqun bi ahkami syar'i, sepanjang dia berada pada koridor nilai-nilai yang terdapat dalam Islam. Dan itu tidak terdapat di dalam sekularisme. Makanya kemudian jargon sekularisme adalah pemisahan agama dengan politik, pemisahan agama dengan ekonomi, pemisahan agama dari ruang publik, dan agama itu dikerangkeng di ruang private. Dan tentu saja bagi umat Islam, faham yang seperti ini ada sesuatu yang tidak bersesuaian dengan ajaran Islam. Oleh karena itulah maka buah dari persoalan ini muncullah istilah-istilah jargon-jargon yang justru bernada politis, yang kemudian sempat beberapa waktu yang lalu menjadi sangat viral, yaitu antara kadrun dan kampret begitu. Dan situasi ini juga kemudian memasuki era pada saat ketika pemilihan presiden 2019 yang lalu, dan secara praktis kita bisa lihat masyarakat kita menjadi terbelah menjadi dua, apalagi muncul lagi kemudian istilah radikal, kemudian intoleran, kemudian istilah-istilah yang tidak nyaman yang lainnya, yang secara sengaja atau tidak sengaja itu kemudian dilekatkan kepada Islam dan juga kepada umat Islam. Dan saya kira bahwa yang harus kita catat, Islam adalah rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan dalam konteks itu Islam adalah merupakan satu ajaran agama yang membawa rahmat bagi semesta alam, bukan hanya untuk orang Islam saja, tetapi juga untuk orang-orang non-Muslim yang mereka hidup berdampingan damai dengan umat Islam. Mereka terjamin kemudian darahnya, mereka harus terjamin nyawanya, mereka terjamin harta bendanya, mereka pun terjamin kehormatannya. Bahkan dalam konteks ini, maka umat Islam pun menjamin umat non-Muslim itu untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, tanpa kemudian umat Islam mengganggu apa yang kemudian mereka lakukan dalam konteks ibadah itu. Karena ini adalah bentuk penghormatan Islam terhadap non-Muslim, di mana kemudian lakum dinukum waliyadin. Agama Anda silakan Anda jalankan sesuai dengan apa yang Anda yakini, dan agama kami akan kami jalankan sesuai dengan apa yang kami yakini. Itu adalah prinsip yang terdapat dalam Islam. Oleh karena itulah maka dalam kaitan dengan aspek ini, masyarakat dan bangsa ini harus bersatu padu. Oleh karena itu, hentikan seruan-seruan yang bernada Islamofobia yang ditujukan kepada ajaran Islam dan ditujukan kepada umat Islam, supaya kita menjadi sebuah masyarakat yang tentram, damai, yang dalam bahasa agama disebut sebagai negara masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bisakah itu? Bisa, sepanjang kemudian kita
tidak menyalahfahami tentang Islam dan ajarannya, dan tentu saja sepanjang kemudian umat Islam ini mau kembali kepada nilai-nilai dan aturan Islam itu sendiri. Insya Allah kita menjadi masyarakat yang berjaya, mampu bangkit dari kondisi-kondisi yang terpuruk pada saat ini, baik ekonomi, sosial, dan politik, dengan menjadikan Islam sebagai standar bagi kehidupan mereka. Barakallahu li wa lakum billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.